Ya, pada pertemuan kali ini saya akan bahas perihal sifat-sifat pembaca. Oke, oke. Andai kan kita punya K pembaca X yang disusun dalam bentuk seperti ini atau dinotasikan dalam bentuk vektor dengan fungsi kepekatan peluang bersamanya fx1 sampai fxk. Dan jika kita punya fungsi dari pembaca tersebut, jadi fungsi dari x1 sampai xk yang kita sebut dengan y, ya, maka nilai harapan dari y tersebut adalah nilai harapan dari, ya kita gantikan semua di sini, y-nya adalah u atau fungsi dari x1 sampai xk. Apabila pembaca tersebut diskrit, maka nilai harapan tersebut merupakan jumlah dari hasil kali fungsi tersebut dengan fungsi kepekatan peluangnya, ya, untuk dijumlahkan menurut x1 sampai xk. Jadi x1 itu x1-nya berapa saja, xk-nya berapa sampai 1, x2, x3 sampai xk-nya berapa saja di sini nilainya, ya, yang memenuhi itu. Sedangkan untuk pembaca yang kontinu, maka nilai harapannya berupa integral ganda sebanyak k di sini, di x1 sampai xk. Argumennya hasil kali antara fungsi u tersebut, ya, dengan fungsi kepekatan peluangnya. Nah, andaikan x1 dan x2 adalah pembaca, ya, dengan fungsi kepekatan peluang x1 dan x2, maka nilai harapannya sama dengan jumlah nilai harapan masing-masing. Kita ambil teladan dalam kasus kedua pembaca tersebut adalah kontinu, maka nilai harapannya ini sebagai u-nya, u dari x1 x2-nya merupakan jumlah dari x1 dan x2. Ini fungsi kepekatan peluang bersama x1 dan x2. Kemudian kita integralkan menurut x1 dan x2. Nah, karena ini notasi jumlah, kita bisa pisahkan integral dari x1 dan integral dari x2. Ya. Nah, untuk integral dari x1 kita bisa di sini pertukarkan antara x1 dan x2-nya. Kita integralkan terhadap x2 dulu, sehingga ini kalau kita integralkan terhadap x2 itu adalah fungsi kepekatan peluang marginal x1. Kalau kita integralkan terhadap x1, fungsi kepekatan marginal x2. Nah, bentuk seperti ini tidak lain adalah definisi dari nilai harapan x1. Sedang ini adalah definisi nilai harapan x2. Ya. Oke, sehingga masing-masing ini merupakan jumlah dari sehingga masing-masing ini merupakan nilai harapan dari masing-masing pembacanya, nilai harapan x1 dan nilai harapan x2. Jadi kita sudah buktikan bahwa nilai harapan dari jumlah pembaca merupakan jumlah dari nilai harapan masing-masing. Ini bisa dikembangkan lebih lanjut, bukan hanya dua pembaca, tapi sampai k pembaca misalnya, ya. K lebih besar dari 2, bahkan masing-masing pembaca itu dikalikan dengan konstantanya. Jadi konstantanya bisa beda-beda tergantung pembacanya. Dengan demikian nilai harapan dari jumlah AI XI, AI adalah konstanta, ya. Sedangkan XI adalah pembaca ke I, ya, merupakan jumlah dari nilai harapan kali pembaca. Jumlah dari konstanta yang dikalikan nilai harapan pembaca tersebut. Jadi nilai harapan jumlah kombinasi linear ini sama dengan kombinasi linear dari jumlah kombinasi linear dari nilai harapannya. Apabila X dan Y tersebut pembaca, ya, dan masing-masing ini ada fungsinya, ini untuk jelasnya ini sebagai fungsi dari X itu adalah GX, fungsi dari Y adalah HY, ya. Maka nilai harapan dari perkalian fungsi tersebut sama dengan, ya, perkalian dari nilai harapan masing-masing fungsinya, ya. Oke. Ini pembuktiannya hampir mirip dengan pembuktian sebelumnya, ya. Karena pembaca X dan Y saling bebas, maka kita bisa pisahkan menjadi perkalian
fungsi kepekatan peluang marginal masing-masing. Ya. Nah, karena sering bebas, kita bisa pisahkan Gx, F1x, dan Dx, dan Hy, F2y, dan Dy-nya ke dalam masing-masing argumen yang bersesuaian. Jadi di sini yang pertama kita dapatkan nilai harapan Gx, yang kedua kita dapatkan nilai harapan dari Hy. Ya. Nah, hari ini bisa dikembangkan lebih lanjut, lebih banyak lagi perkalian fungsinya. Apabila ini X1 sampai Xk, kita bisa punya sampai K. Misalnya, fungsi yang bersesuaian dengan variabel masing-masing. Jadi nilai harapan dari perkalian fungsi Fibonacci ini sama dengan perkalian dari nilai harapan masing-masing fungsinya. Okay. Untuk mengukur keratan hubungan antara dua variabel, kita pertama kali kenalkan apa yang disebut dengan kovarian. Jadi kovarian dari variabel X dan Y ini didefinisikan sebagai nilai harapan dari perkalian masing-masing variabel yang sudah dikurangi min-nya. Ini min dari X, ini min dari Y. Jadi masing-masing X dikurangi min-nya, Y dikurangi min-nya, dikalikan dulu, baru digunakan sebagai argumen nilai harapan. Itu yang disebut dengan kovarian antara X dan Y. Nah, apabila masing-masing X dan Y di sini dikalikan dengan konstanta, untuk biar bersifat umum, di sini kita kalikan dengan konstanta yang berbeda, maka kita bisa verifikasi bahwa nilai kovarian AX kali BY, AX BY ini sama dengan AB kali nilai kovarian XY, nilai kovarian awalnya. Sedangkan apabila masing-masing pembaca ini ditambahkan dengan konstanta, maka penambahan konstanta itu tidak berarti. Jadi sama dengan kovarian XY. Jadi kovarian yang baru sama dengan kovarian yang lama. Nah, modifikasi keduanya bisa menghadirkan di sini, misalnya kovarian X dengan AX plus B. Nah, ini kebetulan sama-sama X ya, karena kovarian X dan X itu adalah varian. Sedangkan di sini koefisien 1, pengali X-nya, di sini pengalinya A. Jadi A. Kalau di sini AB, AB ya. Nah, konstanta ini nggak ngaruh. Nah, jika X Fibonacci, maka kovarian XY itu bisa dinyatakan sebagai nilai harapan dari XY dikurangi nilai harapan X kali nilai harapan Y. Dan nilai kovarian ini sama dengan 0 apabila XY-nya saling bebas. Ya. Karena apa? Nilai harapan X kali Y sama dengan nilai harapan X kali nilai harapan Y. Nah, andai kan X1 dan X2 itu berbaca dengan fungsi kepekatan peluang bersama X1, X2, ya, maka varian dari X1 dan X2 itu sama dengan varian masing-masing dijumlahkan, varian X1 dan varian X2 dijumlahkan, ditambahkan dua kovarian X1 dan X2. Dalam hal X1 dan X2 itu saling bebas, maka kovarian ini 0. Kovarian ini 0. Ya. Karena 0, maka varian dari jumlah pembaca X1 dan X2 itu sama dengan jumlah dari masing-masing variannya. Kalau X1 dan X2 saling bebas. Kalau ini nggak saling bebas, ini bentuk umum, ini saling bebas. Jadi kalau saling bebas, ini jadi 0. Oke. Nah, dengan menambah variabel bukan hanya sampai 2, kita sampai K, maka bentuk umumnya seperti ini. Umumnya ya. Nah, ini varian dari jumlah, jadi kombinasi linier ya, dari X, A1, X1, A2, X2 sampai AK, XK ya. Karena ini pengali dari Fibonacci, maka varian dari masing-masing ini adalah AI kuadrat varian XI ya. AI kuadrat varian XI. Nah, yang varian ada sebanyak K, jadi jumlahnya AI kuadrat varian XI ini ada sebanyak K penjumlahan, I dari 1 sampai K. Sedangkan untuk I yang tidak sama dengan K, kita punya namanya kovarian. Jadi namanya XI ya X yang bukan I gitu ya, X yang bukan I.
Nah, ini karena bisa dibolak-balik, kita bisa menggunakan sih sebetulnya ini I tidak sama dengan J, nggak usah dikalikan 2, tapi kita bisa menggunakan 2 di sini kalau I tidak sama dengan I lebih kecil dari J. Ya. Sekali lagi, masing-masing kovarian ini akan 0 kalau masing-masing X saling bebas. Jadi kovarian akan sama dengan 0 kalau masing-masing saling bebas, sehingga komponen kedua ini dihilangkan. Jadi varian jumlah AI XI hanya sama dengan jumlah dari AI kuadrat dari varian XI. Nah, secara umum, kalau kita punya suatu fungsi yang lebih kompleks, yang menyangkut dua variabel X dan Y, fungsi yang lebih kompleks, ini bentuk umumnya ya, kita bisa dekati nilai harapannya dan variannya, varian dari fungsi tersebut dan nilai harapan dari fungsi tersebut. Oke, nah nilai pendekatan tersebut adalah tergantung fungsinya di sini. Ya, misalnya sinus xy, sinus x y, ya, sinus xy ya di sini sinus mu1 y1, mu1 mu2 gitu ya, sinusnya. Nah di sini turunannya, turunan kedua fungsi ini terhadap x, ya, x kuadrat ya, turunan keduanya. Di sini turunan kedua terhadap y ya. Nah, ini kok kayaknya ada something anu ya. Nanti kita lihat lagi ini apakah ini variannya. Ini varian pendekatannya delta. Ini turunan parsial terhadap x ya. Do atau ada yang menyebutnya do, ada yang menyebutnya delta. Oke, delta H seperti ini. Jadi turunan parsial terhadap x, turunan parsial terhadap y, ini turunan parsial terhadap x terhadap y ya. Oke. Alright. Ini turunan kedua. Ini kali itu turunan pertamanya. Turunan kedua terhadap x terhadap y ya. Ini terhadap x turunan pertama terhadap x. Ya. Turunan pertama terhadap x, kemudian turunkan lagi terhadap y. Ya. Nah, jika x adalah pembaca dengan varian sigma kuadrat x dan sigma kuadrat y, dan kovariannya sigma xy, ya, maka koefisien korelasinya sama dengan hasil bagi antara kovarian ini dengan akar dari masing-masing varian. Akar ini kali akar ini, atau dikalikan dulu baru diakarkan. Ya. Nah, nilai korelasi yang juga merupakan kenapa korelasi? Kalau kovarian ini ya, sebetulnya dalam penyebutan unit dari kalau kita menyampaikan informasi tentang kovarian, kalau ini misalnya satuannya kilogram ini meter ya kilogram meter gitu ya, kilogram. Jadi kovariannya satuannya dalam kilogram meter, mengikuti satuan pengukuran dari masing-masing pengubahnya. Kalau ini satunya meter kilogram, kalau misalnya meter dengan sentimeter, meter sentimeter, dengan pokoknya unitnya harus ikut kilogram rupiah gitu ya, atau tinggi badan berat badan sentimeter kilogram gitu ya. Nah, untuk mengurangi itu, selain kovarian ini nilainya bisa besar sekali, bisa dari minta hingga sampai plus hingga bisa besar sekali, maka sebetulnya yang disebut dengan korelasi di sini sebetulnya tujuannya adalah untuk membakukan ukuran yang dari min tak hingga sampai plus tak hingga itu menjadi hanya dari min 1 ke plus 1. Jadi nilainya hanya dari min 1 ke plus 1. Selain itu, untuk korelasi tidak perlu menggunakan satuan pengukuran. Ya, korelasi antara tinggi badan dan berat badan. Tidak pakai sentimeter kilogram misalnya. Nah, jadi rho di sini bisa saja nilainya min 1 atau plus 1. Jika dan hanya jika itu terjadi kalau antara hubungan Y dan X itu linear. Ya. Tentunya dengan A yang tidak sama dengan 0 ya. Dan B. Ini kalau linear sempurna dengan peluang 1 itu artinya sempurna, maka rho-nya bisa plus 1 bisa min 1. Kalau plus 1 artinya antara X dan Y itu bergerak pada arah yang sama. Kalau X-nya semakin besar, Y-nya semakin besar. Lurus tanpa kesalahan.
Tapi kalau turun begini, itu nilai rho-nya min 1. Ya. Bisa tunjukkan kenapa nilainya seperti ini. Jadi rho sama dengan plus minus 1. Kita bisa misalnya kita misalkan baca W ini sama dengan Y dibagi sigma 2 dikurangi rho kali X per sigma 1. Nah, ini dengan demikian variannya bisa dilihat. Varian dari sini adalah koefisien ini dikuadratkan kali varian Y sigma 2 kuadrat misalnya. Kita menggunakan notasi ini sigma 1 kuadrat ya. Ditambah sigma per rho per sigma 1 kuadrat kali sigma 1 kuadrat ya. Dikurangi 2 rho ya, kali kovariannya ini tadi ya. Nah, ini kita hasilkan ini menjadi 1 plus rho kuadrat dikurang 2 rho kuadrat sama dengan 1 dikurang rho kuadrat yang harus lebih besar sama dengan 0. Karena apa? Bahwa peluang tidak ada negatif ya. Peluang tidak ada negatif. Jadi di sini harus lebih besar sama dengan 0. Yang setara dengan bahwa rho itu letaknya harus dari min 1 sampai plus 1. Oke. Nah, untuk pembaca X dan Y yang memiliki ketergantungan jointly distributed ya, maka sebaran bersyarat baca Y itu kalau X-nya diketahui itu diberikan dengan formulasi seperti ini. Ini kalau X-nya diskrit ya, kalau X-nya diskrit. Kalau X dan Y-nya kontinu kita gunakan integral. Ini sum, ini integral Y kali fungsi kepekatan peluang Y kalau X diketahui ya. Fungsi kalau Y kalau X diketahui. Fungsi Y kalau X diketahui ya. Jadi yang diketahui yang belakang ini yang kecil ini ya. Oke. Jadi jika Y dan X itu jointly distributed, acak yang saling menyebar bersama, maka nilai harapan YX ini sama dengan nilai harapan Y yang bisa ditunjukkan seperti ini ya. Ini nilai harapan dari apa ini? Nilai harapan Y ini ganti dulu, ganti X nilainya. Kemudian kalikan fungsi kepekatan peluangnya ya, karena untuk satu itu untuk notasi untuk X, baca X ya. Fungsi kepekatan peluang X ya. Jadi nilai harapan Y ganti X ini ganti X kecil F1YX ya. Seperti ini ya. Ini F1X. Nah, kita ganti rumus ini dengan integral dari Y FYX F1X ya. Oke, DY DX ya. Ini yang pertama ya. Oke. Nah, ini karena apa namanya? Ini bisa dipertukarkan integralnya ya. DX masuk dulu ini dari DY. Nah, ini integral fx y dx ini adalah untuk mendapatkan fungsi kepekatan peluang marginal y. Jadi yang kita dapatkan ini y-nya kali fungsi kepekatan peluang f2y dy, f2y ya. Diintegralkan terhadap y kita dapatkan nilai harapan y. Oke. Nah, apabila X dan Y saling bebas, maka nilai harapan bersyarat ini sama dengan nilai harapan Y-nya. Nilai Y setelah X, atau juga dibalik, X setelah Y. Y-nya nggak ngaruh terhadap X. Jadi nilai harapan X. Ya, oke. Jika X dan Y saling bebas, maka fungsi kepekatan peluangnya bisa difaktorkan seperti ini. Sehingga FYX ya, ini tidak tergantung X. Demikian juga sebaliknya fxy tidak tergantung y ya. Nah, dalam kasus kontinu nilai harapan x kalau nilai harapan y kalau x diketahui ini ya, ini y-nya ya. Y. Oke, ini bentuknya seperti ini fyx ya. Fy kalau x diketahui. Nah, ini fyx kalau x diketahui ini sama dengan f2y ya, karena saling bebas ya. Sehingga ini sama dengan nilai harapan y ya. Untuk kasus yang diskrit sama, hanya tandanya diganti dengan sum. Oke. Nah, ini sebaran bersyarat dari pembaca Y kalau X-nya diketahui. Varian dari YX sama dengan nilai harapan dari Y dikurangi nilai harapan Y kalau X diketahui, dikuadratkan kalau X diketahui. Ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Dan ini bentuk
hubungan antara varian Y dan nilai harapan dan varian bersyaratnya. Ini varian Y, jadi kalau X dan Y merupakan pembaca yang berdistribusi bersama, ya, maka varian Y itu sama dengan nilai harapan dari varian Y kalau X diketahui, ditambah varian dari nilai harapan Y kalau X diketahui. Nah, ini pembuktiannya ya, pembuktian seperti ini. Jadi bertahap, ini nilai harapan, ini definisinya vari X ya, vari X ini cuma digantikan saja X ke sini ganti X besar. Oke. Kemudian dievaluasi terakhir untuk X dengan distribusi X ya. Oke. Yang perlu dihafal nih, varian Y sama dengan nilai harapan dari varian Y kalau X diketahui ditambah varian dari nilai harapan Y kalau X diketahui. Oke. Nah, jika X dan Y pembaca yang menyebar bersama, dan kita punya fungsi H yang argumennya adalah X dan Y, maka nilai harapannya adalah nilai harapan X, Y-nya adalah seperti ini. Nilai harapan dari, ini kalau X-nya diketahui ya. Jadi nilai harapan dari nilai harapan HXY kalau X diketahui. Oke. Dan ini bentuk khususnya. Bentuk khusus ini bentuk umumnya. Khususnya kalau X dan Y baca yang menyebar bersama, dan di sini hanya GX saja, tidak tergantung Y ya. Maka nilai harapan GXY kalau X-nya diketahui, ini karena X-nya diketahui, ini tinggal jadi GX ya. GX kali nilai harapan Y setelah X. Oke. Nah, ini contohnya kalau kita punya pembaca XY itu menyebar multivariat ya, NP1P2. NP1 multinomial NP1P2. Oke. Nah, jadi sebetulnya ada satu lagi yang nggak disebut di sini ya. Ini yang diketahui hanya X dan Y. Ini X, Y ada satu lagi kriteria ya. Jadi cukup diketahui seperti itu karena kita tahu bahwa jumlah peluang ini harus 1, jadi P1 plus P2 itu ada satu lagi temannya ya. Kemudian secara langsung turunannya bisa diketahui bahwa baik X dan Y ini berdistribusi masing-masing binomial. Jadi kalau dicari sebaran marginal X ini adalah binomial NP1 dan demikian juga yang Y juga NP2. Sedangkan kalau kita cari, kalau X-nya diketahui sama dengan X kecil, maka distribusi Y dari X ini ya. Distribusi dari X ini ya, ingat sebaran bersyarat ya. Peluang Y setelah X sama dengan peluang X dan Y dibagi peluang X gitu ya. Berdistribusi binomial N min X, parameternya P, di mana P-nya adalah P2 per 1 min P1. Nah, hal ini konsekuensinya bahwa nilai harapan dan varian dari X dan Y ini mengikuti hasil dari subbagian 52 di buku ini ya. Dan kita bisa cari kalau begitu nilai harapan dari Y kalau X diketahui ini, karena ini binomial, nilai harapannya ya N min X kali P. Nah, P-nya P2 per 1 min P1. Ya. Oke. Nah, oke. Nah, dengan demikian nilai harapan XY-nya bisa dicari dengan menggunakan ini, dengan menggunakan teorema ini. Ini Y-nya ya, Y-nya nilai harapan XY sama dengan nilai harapan XY. Kalau X diketahui ya, di X-nya ke depan, nilai harapan XY, Y setelah X diketahui. Ya. Ini nilai harapan X, ini kita tahu, digantikan aja nih, X-nya menjadi X besar. N min X, nah, ya, ini kan nilai harapan ini. Nilai harapan ini. Kalau nilai harapan Y, kalau X-nya diketahui kecil, N min X kecil, P2 per 1 min P. Nah, kalau
Ini jadi Pubaca jadi besar. N min X. P2 per 1 min P1. Oke. Ini peluang kali N nilai harapan X, nilai harapan X dikurangi ini. Dan kalau kita substitusikan bahwa nilai harapan X tadi, nilai harapan X-nya adalah NP1, karena binomial kan, binomial NP1. Sedangkan di sininya adalah varian X ditambah NP1 kuadrat, NP1 kali ini, ya. Maka nilai harapan XY ini tinggal dimasukkan. Digantikan sama dengan N kali N-1 kali P1 kali P2. Nah, ini bisa diverifikasi nanti ya. Jumlahin aja. Oke. Nah, ini kalau nilai harapan Y, X-nya diketahui itu merupakan fungsi linear dari X, maka ini kalau kasus normal kayaknya nih ya. Kasus normal, maka nilai harapan X dari varian Y setelah X adalah sigma kuadrat dari kali 1 min rho kuadrat. Ya. Ini bisa dilihat mu2-nya, kalau mu1 adalah nilai harapan X, mu2 nilai harapan Y, ya. Maka nilai ini diganti mu2 nilai harapan Y, Y-nya diganti ini, ya. Nah, yang bisa diganti dengan A, X plus B. Nah, di sini adalah A, nilai harapan ini adalah mu1, ini konstanta B, ya. Yang demikian kita bisa gantikan sini dengan cara yang sama, sigma XY, X dikurangi mu1, Y kurang mu2, nilai harapannya, ya. Kemudian di sini X min mu1, Y digantikan. Kemudian ini konstanta, nilai harapan selisih ini 0, ini 0. Ini diganti bersyarat, ya, bersyarat, nilai harapan bersyarat. Dan jadi nilai harapan ini adalah sama dengan nilai harapan kalau basis X-nya yang kita pakai, ini X-nya diketahui, X dikurangi 1, Y. Oke. Dan di sini nilai harapan Y setelah X, ini karena nilai ini kita pakai teorema sebelumnya, nilai harapan dari nilai harapan ini jadi X min mu 1 dari nilai harapan Y setelah X, ya. Padahal ini sendiri nilai harapan Y setelah X itu adalah AX plus B. Nah, sehingga kita bisa tunjukkan bahwa kovarian dari XY ini sama dengan A kali sigma 1 kuadrat, ya. Ini kan tadi kan, ini ada X, X. Nilai harapan ini adalah varian dari variabel pertama atau sigma 1 kuadrat. Ini A, ini 1, ya. Ini A, ini 1. A, ya. Jadi A kali sigma 1 kuadrat. Oke, jadi A kali sigma 1 kuadrat sama dengan sigma XY. Nah, itu sama dengan rho, ya. Rho kali sigma 2 per sigma 1. Oke, rho per 1. Dan B-nya, ya, B-nya kita bisa cari, ya. Kita bisa cari kalau A-nya diketahui ini mu1, A kali mu1, jadi ini kali mu1, ya. Maka B-nya sama dengan mu2 dikurang ini. mu2 dikurang ini, oke? Nah, gitu. Jadi B-nya mu2 dikurang mu2 dikurang rho sigma 2 per 1 mu1, ya. X-nya A-nya apa? A-nya ini. A-nya ini. Kan dalam bentuk AX plus B. Jadi A-nya ini, B-nya, nah, B-nya ini, jadi ini. Oke. Oke. Nah, sedangkan varian nilai harapan dari variannya sama aja ya. Caranya sama. Varian dikurangi. Karena apa? Varian Y sama dengan nilai harapan ini ditambah varian dari nilai harapan. Nilai harapan dari varian ditambah varian dari nilai harapan. Sehingga nilai harapan ini sama dengan sigma kuadrat, sigma 2 kuadrat kali 1 min rho kuadrat, ya. Bisa diverifikasi.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan penjelasan sifat-sifat pembaca ini. Untuk hal-hal yang kurang jelas, silahkan tambahkan di komen atau eh, kirim pesan ke email sigit.nugroho1960@gmail.com. Terima kasih.